Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai studi kelayakan bisnis dari usaha kami, yaitu usaha Kitchen Coach, yang dimana di sini beranggotakan Winnie Nurul Rahayu, Igede Krisna Sindu Dharma, Tiara Puspa Maulina, Sylvia Mailani, dan saya sendiri Cantika. Baik, yang pertama di sini ada latar belakang bisnis yang dimana Korean Web yang beberapa tahun belakangan ini menjadi tren dunia membuat adanya pengaruh budaya yang membawa dampak besar bagi sejumlah masyarakat, salah satunya kuliner Korea. Kuliner Korea cukup mudah dikenal dan dinikmati oleh berbagai kalangan karena rasanya yang unik. Melihat dari potensi tersebut, tidak banyak dari pelaku bisnis yang mulai merambat pada bisnis Korean food karena melihat peluang yang menjanjikan dan berpotensi besar. Dilihat dari tren tersebut, yang semakin lama justru semakin berkembang dengan pesat. Lalu berikut merupakan profil perusahaan dari bisnis kami yang dimana nama perusahaannya yaitu Kitchen Coach, berada di bidang kuliner dan jenis produknya yaitu makanan Korea. Lalu selanjutnya memasuki aspek pasar dan pemasaran yang meliputi dimensi produk, kegunaan fungsi produk, gambaran pasar, target pasar, tren perkembangan pasar, analisis pesaing, dan analisa aspek pasar. Berikut merupakan dimensi produk dari bisnis kami. Yang pertama di sini ada tteokbokki. Tteokbokki merupakan kue beras dengan saus pedas. Lalu ada odeng, yaitu merupakan kue ikan yang tusuk berkuah. Lalu ada gimbap yang merupakan nasi gulung dengan isian. Lalu ada pun ramyeon yang merupakan mie khas Korea. Lalu selanjutnya kegunaan atau fungsi produk, yaitu untuk keunggulan produk, yaitu rasa yang unik dan rasa yang bervariasi dengan menyesuaikan rasa lidah orang Indonesia, namun tidak menghilangkan khas Korea, yang memiliki rasa pedas asam yang kuat, serta kemasan yang digunakan merupakan kemasan ramah lingkungan dan harga yang terjangkau. Lalu ada pun gambaran pasarnya, yaitu bahan baku yang digunakan dalam proses produksi cukup mudah untuk didapatkan, namun ada beberapa bumbu tertentu yang hanya bisa ditemukan di Korean Mart. Lalu selanjutnya ada target pasar atau segmen pasar yang dituju. Berdasarkan geografis, target pasar produk ini yaitu konsumen yang berada di wilayah Cimahi. Lalu berdasarkan psikologis adalah pecinta makanan Korea atau pelaku Korean Webs, namun tidak menutup kemungkinan untuk siapapun tertarik pada produk tersebut. Lalu selanjutnya ada berdasarkan demografi, target pasar produk ini adalah masyarakat dengan rentang usia 14 hingga 39 tahun, dan untuk jenis kelamin adalah perempuan dan laki-laki namun dengan fokus utama perempuan. Berdasarkan ekonomi, untuk target pasar yaitu untuk kelompok masyarakat dengan pendapatan menengah ke atas dilihat dari menu yang ditawarkan. Tren perkembangan pasar, masyarakat Indonesia sangat mengikuti tren suatu produk di pasar saat ini, termasuk dampak dari Korean Webs ini yang membuat makanan Korea menjadi populer di setiap kalangan. Perusahaan yakin ketika usaha ini telah berjalan akan menjadi perusahaan yang dapat berkembang cepat. Hal ini dapat dilihat dari kondisi perekonomian Indonesia yang cukup baik dan tingkat keterbukaan minat masyarakat terhadap makanan khas Korea cukup tinggi. Lalu selanjutnya di sini ada analisa pesaing. Yang pertama price atau harga. Harga yang lebih murah dari pesaing. Lalu ada promotion, personal selling melalui sosial media dengan melibatkan endorse kuliner. Lalu ada produk makanan Korea dengan kualitas terbaik. Lalu ada place atau saluran distribusi, yaitu lokasi strategis yang mudah dijangkau oleh konsumen baik secara langsung maupun online. Lalu selanjutnya ada analisa aspek pasar. Yang pertama, peluang bisnis, minat terhadap Korean Web yang sangat besar dan terus meningkat. Lalu ada kondisi persaingan perusahaan Gildak yang sudah lebih dulu. Lalu ada kondisi perusahaan dalam pasar, yaitu akan tetap berjalan dengan baik karena perusahaan berbasis kuliner Korea tidak akan berdampak dari perusahaan lain. Lalu ada usaha pemasaran, yaitu melalui sosial media dengan melibatkan endorse kuliner yang terkenal. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Tiara Puspa Maulina dengan NIM akhir 104. Selanjutnya di sini ada analisis SWOT. Yang pertama yaitu Strange, banyak peminat terutama penggemar drama Korea, lalu menyediakan banyak variasi makanan yang bisa dijual.
lalu memiliki tampilan yang menarik dan menggugah selera konsumen. Lalu untuk weakness yaitu bahan baku yang kadang sulit didapatkan di Indonesia. Lalu proses pembuatan makanan yang sulit karena didasarkan pada budaya atau selera orang Korea. Lalu untuk opportunity, yang pertama budaya Korea yang semakin menjamur membuat banyak orang ingin mencoba makanan Korea. Lalu yang kedua, banyak reseller yang kini berminat ikut menjual produk makanan Korea. Lalu yang ketiga, pemasaran dapat dilakukan dengan mudah menggunakan media online. Lalu untuk threat, yaitu persaingan dengan kompetitor yang semakin banyak. Yang kedua, makanan Korea hanya menjadi tren sementara karena sedang populer atau disukai. Lalu yang ketiga, selera lidah masyarakat Indonesia yang tidak cocok dengan makanan Korea. Selanjutnya mengenai marketing mix untuk produknya sendiri, yaitu yang pertama ada tteokbokki, adalah kue beras dengan tekstur kenyal yang dibalut dengan saus merah yang pedas. Lalu yang kedua ada odeng, yaitu sate daging ikan yang direbus dengan kuah kaldu khas Korea. Yang ketiga ada gimbap, yaitu nasi yang digulung mirip sushi dari Jepang, namun gimbap memiliki isi yang lebih variatif. Yang keempat ada ramyeon, yaitu mie khas Korea yang biasanya memiliki kuah pedas. Lalu untuk price, yaitu dalam menentukan harga, kami mempertimbangkan beberapa faktor seperti biaya produksi yang dikeluarkan dan biaya transportasi. Untuk toboki sendiri harganya 30.000, untuk odeng 12.000, untuk gimbap 30.000, dan untuk ramyeon 35.000. Lalu untuk place atau tempatnya sendiri yaitu berada di kota Cimahi, tepatnya di belakang kampus Unjani Cimahi. Lalu untuk promotion, yaitu promosi yang dilakukan melalui media sosial seperti Instagram dan juga WhatsApp. Selanjutnya yaitu mengenai segmenting, targeting, dan positioning. Untuk segmenting sendiri yaitu demografi adalah laki-laki dan perempuan dari usia 10 sampai 60 tahun. Lalu untuk geografisnya itu Cimahi dan Bandung. Lalu psikologisnya itu rendah, menengah, dan atas. Untuk targetingnya sendiri, target dari Kitchen Coach ini bukan hanya untuk masyarakat yang suka dengan Korea, tetapi juga kepada orang awam yang tidak suka Korea tetapi memiliki hobi kuliner. Lalu untuk positioning, Kitchen Coach merupakan restoran dengan menu yang keseluruhannya adalah makanan yang berasal dari negeri ginseng, Korea Selatan, yang diciptakan dengan cita rasa lidah Indonesia yang tentunya menggunakan bahan-bahan makanan yang halal. Selanjutnya mengenai aspek teknis, yaitu lokasi usaha yang direncanakan. Lokasi tempat produksi produk kami terletak di belakang kampus Unjani Cimahi. Alasan kami memilih lokasi tersebut karena lokasi tersebut berada pada wilayah yang strategis dan merupakan tempat yang banyak dikunjungi masyarakat sekitar maupun pecinta kuliner. Lalu dapat dilihat layout dari bisnis kami. Selanjutnya itu ada proses produksi. Yang pertama ada pembelian bahan baku. Perusahaan memperoleh semua bahan baku produk dari supplier makanan Korea dan memilih supplier terbaik untuk mendapatkan bahan baku produk untuk usaha kami dengan kualitas premium. Lalu selanjutnya bahan baku yang dibutuhkan yaitu untuk tteokbokki adalah tok atau kue beras, saus gochujang, biji wijen, bawang daun, bahan penyedap lainnya. Lalu untuk odeng yang dibutuhkannya yaitu kue ikan beserta kuahnya. Untuk gimbap yaitu sayuran seperti wortel, timun, dan bayam. Lalu telur, sosis, nasi, dan kulit nori. Lalu untuk ramyeon sendiri yaitu yang dibutuhkannya adalah mie ramyeon instan, telur, dan keju. Selanjutnya produk yang dihasilkan dalam satu hari, usaha kami mampu membuat kurang lebih 30 porsi produk untuk setiap harinya. Selanjutnya mengenai proses produksi, yang pertama untuk tteokbokki yaitu mempersiapkan alat dan bahan, yang kedua memanaskan air untuk kuah, yang ketiga menuangkan saus gochujang, cabai bubuk, dan bahan penyedap lainnya, yang keempat memasukkan tok atau kue beras, yang kelima masak hingga matang dan biarkan kuahnya mengental selama kurang lebih 5 menit. Lalu setelah kuah mengental, masukkan bahan pelengkap seperti bawang daun dan biji wijen lalu siap disajikan. Yang kedua untuk proses produksi odeng yaitu yang pertama mempersiapkan alat dan bahan, yang kedua memanaskan air untuk kuah, yang ketiga memasukkan bahan untuk kuah, lalu yang keempat jika air sudah mendidih masukkan odeng lalu siap disajikan. Selanjutnya untuk proses produksi gimbap, yang pertama memotong sayuran menjadi potongan-potongan panjang, kedua meletakkan selembar rumput laut di atas tikar bambu, yang ketiga meletakkan isian seperti sayur, nasi, sosis, telur, dengan melintang. Yang keempat, menggulung rumput laut lalu memotong menjadi beberapa bagian dan siap disajikan. Lalu untuk proses produksi ramyeon yaitu yang pertama
memanaskan air sebanyak 200 ml, yang kedua memasukkan mie ramyeon dan rebus kurang lebih 4-5 menit, yang ketiga tiriskan mie ramyeon lalu campurkan bumbu instan yang sudah tersedia, yang keempat lalu sajikan dengan bahan tambahan seperti telur setengah matang, nori, keju, dan lainnya sesuai selera, lalu yang terakhir ramyeon siap disajikan. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Sylvia Melani dengan NIM akhir 112. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama ada kualitas produk. Produk yang menghasilkan kualitas terbaik karena menggunakan bahan-bahan yang fresh, higienis, halal, dan sehat. Selain itu, produk sudah memiliki label halal dan BPOM, sehingga konsumen tidak perlu khawatir pada kualitas dari produk Kitchen Coach. Yang kedua, penggunaan teknologi. Pada produksi penggunaan kompor listrik dan panci sekat player, pada promosi penggunaan sosial media seperti Instagram, WhatsApp, dan TikTok. Pada transaksi menggunakan mesin pos. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan aspek legal, kesesuaian bisnis dengan hukum, kemampuan memenuhi perizinan, dan profil pemilik. Baik, yang pertama ada analisa kesesuaian bisnis dengan hukum. Dari segi produk yang dihasilkan serta pendirian bisnis ini pastinya tidak melanggar hukum yang berlaku, sebab dalam pembuatan makanan dari perusahaan ini tidak memakan bahan-bahan yang beresiko serta tidak ada faktor barang ataupun barang-barang yang haram. Baik, selanjutnya ada analisis kemampuan memenuhi perizinan. Bisnis Kitchen Coach ini pastinya sanggup memenuhi perizinan dengan mengajukan surat izin usaha dengan SOP. Adapun syarat memperoleh SOP, perusahaan harus mengajukan permohonan tertulis dengan dilengkapi fotokopi KTP pemilik, fotokopi NPWP jika ada, surat keterangan domisili atau situ, neraca perusahaan, materi 6.000, yang terakhir stop map. Sedangkan persyaratan untuk izin STU yakni kopi akte pendirian badan usaha yang dilegalisasi pengadilan negeri, kopi pendirian badan usaha, kopi IMB, surat keterangan sewa atau kontrak rumah atau bangunan, kopi kepemilikan tanah dan bangunan, dan yang terakhir dana tanah lokasi disahkan kelurahan. Dalam hal ini perusahaan mampu memenuhi semua syarat-syarat tersebut sehingga perusahaan ini dapat memiliki perizinan dalam bidang usaha yang dijalankan. Baik, selanjutnya ada analisa proses perusahaan. Nama pemilik perusahaan Winnie Nurul Rahayu, Krisna Sindu Dharma, Cantika Tiara Puspa Maulina, Sylvia Melani. Alamat pemilikan Jalan Unjani Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat. Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mahasiswa, pengusaha makanan Korea. Nama usaha Kitchen Coach, bidang usaha makanan. Baik, selanjutnya ada aspek manajemen dan organisasi, perencanaan proyek, fungsi manajemen dan penjadwalan proyek. Baik, yang pertama ada perencanaan proyek yang meliputi analisis penjadwalan usaha. Penjadwalan usaha ini yaitu meliputi hari kerja dan jam kerja. Perusahaan ini beroperasi setiap hari dan libur hanya pada hari-hari libur nasional, sedangkan jam kerja dimulai dari pukul 11 WIB sampai dengan pukul 21. Selanjutnya ada analisis kebutuhan kerja. Usaha Kitchen Coach ini membutuhkan tenaga kerja dalam bidang dapur, bidang pemasaran, dan bidang penjagaan toko atau kasir. Dari semua bidang maka diperkirakan membutuhkan sekitar 5 karyawan, termasuk diantaranya 2 koki dan 2 pelayan dan 1 kasir. Baik, selanjutnya ada perencanaan proyek, yaitu analisis kemampuan memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Berhubungan dengan analisis kebutuhan kerja yang hanya membutuhkan karyawan di 3 bidang, yaitu bidang dapur, bidang pemasaran, dan bidang penjagaan toko. Maka tenaga kerja yang dibutuhkan hanya sebesar 5 karyawan. Adapun rencana struktur organisasinya yaitu sebagai berikut. Bisa dilihat di samping saya. Baik, di sini ada owner. Deskripsi pekerjaan jabatan owner, jam kerja 42 jam per minggu, gaji 4 juta per bulan. Pekerjaan memimpin usaha dengan membuat kebijakan-kebijakan perusahaan. Yang kedua, merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasi, mengawasi, dan menganalisis semua aktivitas bisnis. Yang ketiga, memastikan setiap bagian melakukan strategi usaha dengan efektif dan optimal. Yang keempat, memilih, menentukan, dan mengawasi pekerjaan karyawan. Yang kelima, mengangkat dan memberhentikan karyawan. Yang keenam, mengelola keuangan usaha. Yang ketujuh, bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses kegiatan pemasaran agar target tercapai.
Di sini ada spesifikasi pekerjaan juga. Yang pertama ada pendidikan S1 semua jurusan dalam bidang ekonomi dengan prioritas S1 manajemen, berjiwa pemimpin, memiliki integritas, objektif, jujur dan adil, memiliki kemampuan problem solving, memiliki dedikasi tinggi untuk mengembangkan dan memajukan perusahaan. Yang terakhir memiliki pemahaman dalam tata kelola perusahaan dan manajemen. Baik, yang kedua ada kasir. Deskripsi pekerjaan, jabatan kasir, jam kerja 56 jam per minggu, gaji 2.500.000 per bulan. Pekerjaan, menjalankan proses penjualan dan pembayaran jika terjadi transaksi, mencatat semua transaksi penjualan. Yang ketiga, membantu pelanggan dalam memberikan informasi mengenai suatu produk. Yang terakhir, membuat laporan dan melaporkan kepada atasan mengenai transaksi penjualan. Selanjutnya ada spesifikasi pekerjaan, yaitu pendidikan SMA atau SMK, menguasai manajemen kas, mampu berhitung dengan baik, mampu mengoperasikan komputer, mengenal berbagai produk perusahaan, mampu berkomunikasi dengan baik, terampil dalam melayani pelanggan. Yang terakhir objektif dan jujur. Yang ketiga ada koki. Deskripsi pekerjaan, jabatan koki, jam kerja 56 jam per minggu, gaji 3 juta per bulan. Pekerjaan yaitu melakukan kegiatan operasional atau memasak. Kedua, menyiapkan dan mengontrol mutu produk. Yang terakhir, menjaga kebersihan dan kerapihan tempat memasak. Selanjutnya ada spesifik pekerjaan. Yang pertama pendidikan SMA atau SMK. Kedua, cekatan dan teliti. Yang ketiga, memiliki keterampilan memasak. Keempat, sehat jasmani dan rohani. Masuk pada kasir. Di sini untuk deskripsinya, jabatannya itu pelayan, jam kerjanya itu 56 jam per minggu, untuk gajinya 2 juta per bulan. Lalu untuk pekerjaannya, yang pertama ada mempersiapkan peralatan pelayanan, yang kedua mengangkat alat makan dan membersihkan meja, yang ketiga menyajikan pesanan pelanggan, yang keempat membantu pelanggan dalam memberikan informasi mengenai suatu produk, yang kelima melakukan persiapan termasuk menata meja dan kursi, dan terakhir membersihkan seluruh area kafe. Lalu untuk spesifikasi pekerjaan, di sini membutuhkan pendidikan SMK atau SMA. Untuk yang kedua ada sehat jasmani dan rohani, yang ketiga penampilan rapi dan menarik, yang keempat tanggap dan terampil, yang kelima mampu berkomunikasi dengan baik, terakhir mengenali berbagai produk perusahaan. Lalu untuk selanjutnya ada perencanaan proyek. Di sini yang pertama adalah analisis memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Untuk Kitchen Coach sendiri itu melakukan beberapa proses, diantaranya rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan pengembangan, serta pemberian gaji karyawan. Untuk kegiatan rekrutmen di sini dilakukan ketika akan mencari dan mendapatkan kandidat pekerja yang memenuhi syarat untuk mengisi lowongan pekerjaan. Untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dan perusahaan, maka para kandidat pekerja perlu melalui beberapa proses seleksi. Untuk tahap seleksinya itu yang pertama ada tes administrasi, tes praktek, tes wawancara, dan pengumpulan. Lalu untuk tetap menjaga meningkatkan kemampuan dan keahlian karyawan, perusahaan memberikan pelatihan dan pengembangan kepada karyawan yang diberikan 1 semester 1 kali, juga pemberian gaji dan bonus, serta menjaga hubungan baik dengan karyawan. Lalu di sini masuk pada fungsi manajemen. Yang pertama itu ada planning. Untuk tujuan perusahaannya, tujuan utama dari perusahaan yang kami dirikan yang bernama Kitchen Coach ini adalah sebuah restoran cepat saji yang bertema makanan khas Korea dengan berbagai macam menu serta harga yang cukup terjangkau untuk kalangan anak muda di sekitar belakang kampus Unjani. Lalu di sini ada SMART. Yang pertama itu S sebagai spesifik. Spesifiknya restoran Kitchen Coach ini akan berletak di dekat area belakang kampus Unjani. Adapun harga yang dipatok cukup terjangkau uang saku mahasiswa. Lalu untuk M di sini adalah Miserable, adalah program kerja dari restoran ini, yaitu menyediakan berbagai macam makanan khas Korea dengan konsep restoran yang bernuansa Korea dengan tingkat keberhasilan pengunjung betah berlama-lama di restoran serta kembali berkunjung. Lalu untuk A di sini yaitu achievable, yaitu tingkat capaian restoran dapat diukur dengan kuantitas dari pengunjung dengan target per hari sebanyak kurang lebih 50 orang, yang mana restoran ini buka
dari pukul 11.09 malam. Lalu untuk R di sini yaitu realistik untuk jumlah karyawan yang ada di restoran kami sebanyak 10 orang yang dibagi dalam 2 shift kerja sama rata. Lalu untuk yang terakhir di sini T sebagai time yaitu jam kerja selama 12 jam yang dibagi menjadi 2 shift, dan gaji pegawai dibayar setiap bulan. Lalu masuk pada fungsi manajemen organizing. Untuk struktur organisasi pada usaha ini yaitu menggunakan struktur flat, di mana sebagian besar level manajemen menengah dan fungsinya telah dieliminasi atau sangat sedikit sehingga membawa manajemen puncak atau pemimpin dalam kontak langsung pada bawahannya. Bisa dilihat di sini untuk tingkat pertama ada owner, lalu di bawahnya diikuti dengan kasir, koki, lalu koki lagi, lalu pelayan dan pelayan. Lalu di sini masuk pada fungsi manajemen actuating, yaitu pada restoran Kitchen Coach ini peran owner sangat besar. Segala kendali dari dalam dan luar dipegang penuh olehnya dan pengarahan job desk sangat jelas untuk itu. Lalu ada beberapa aturan tetap yang ditetapkan di Kitchen Coach ini sebagai berikut. Yang pertama itu ada tidak boleh datang terlambat jika memungkinkan, memberi kabar terlebih dahulu untuk sampaikan alasan yang sangat jelas. Lalu untuk yang kedua, setiap pegawai harus saling menghormati satu sama lain. Yang ketiga, tidak diperbolehkan adanya rasis dan pelecehan dalam bentuk apapun. Yang keempat adalah ibadah pada awal waktu. Yang kelima, menjaga nama baik restoran. Yang keenam, berpenampilan sopan. Dan yang terakhir, ramah terhadap pelanggan. Masuk pada fungsi manajemen yang terakhir yaitu controlling, di mana di Kitchen Coach ini yang ditugaskan khusus adalah owner. Namun pengawasan hanya terbatas secara garis besar, sedangkan rinciannya kepada seluruh anggota dibagikan kepada seluruh anggota lagi yang ikut berpartisipasi dalam menjaga, merawat dan melindungi seluruh peralatan kerja atau produksi di perusahaan. Lalu ada beberapa hal yang perlu dilakukan sebelum melaksanakan fungsi pengawasan ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan standar pelaksanaan kegiatan restoran. Yang kedua, menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, menganalisa jumlah pengunjung yang datang setiap hari. Dan yang terakhir, mengambil tindakan jika diperlukan untuk perbaikannya. Masuk pada penjadwalan proyek. Di sini dalam melaksanakan penjadwalan proyek, Kitchen Coach menggunakan teknik bagian GANTT, di mana di sini bagian ini dapat memberikan informasi tentang jenis-jenis pekerjaan yang dilakukan dan lama waktu setiap kegiatan. Kitchen Coach menggunakan teknik bagian ini karena pekerjaan-pekerjaan yang ada pada restoran Kitchen Coach tidak terlalu kompleks dan bagian ini juga sederhana dan mudah dipahami. Berikut penjadwalan yang dapat direncanakan oleh Kitchen Coach. Untuk yang pertama, ada perencanaan pembangunan. Yang kedua, ada pengurusan perizinan. Yang ketiga, ada renovasi dan pembelian segala kebutuhan usaha. Yang keempat, ada perekrutan karyawan. Dan yang kelima, ada promosi. Dan yang terakhir, ada pembukuan Kitchen Coach yang masing-masing menunjukkan bulan secara berurutan dari 1 sampai terakhir. Lalu selanjutnya masuk pada aspek keuangan. Di sini yang pertama, untuk aspek keuangan ada biaya investasi. Untuk biaya investasi di sini dapat dilihat ada 16 poin. Untuk poin pertama ada komputer kasir untuk jumlah barangnya 1 dan untuk harganya 5.640.000. Lalu untuk yang kedua ada panci card player yang jumlah barangnya 1 dan untuk jumlah harganya yaitu 305.000. Lalu untuk yang ketiga ada kompor listrik dengan jumlah barang 1. Lalu untuk harga satuannya yaitu 10.700.000. Lalu untuk cup di sini ada jumlah barangnya 150 cup dengan jumlah harga 130.500. Lalu untuk pisau di sini ada 2 buah dengan harga 60.000 dan jumlahnya 120. Lalu untuk nampan ada 2 dan dengan jumlah 20.000, celana dengan jumlah 20.000, meja dan kursi 4 buah dengan harga 2 juta rupiah. Ada garpu, sendok, gelas dengan masing-masing
2 lusin dengan harga berurutan 60.000, 60.000, lalu 168.000. Untuk lap di sini ada 2 buah dengan jumlah 10.000. Lalu untuk tempat tisu di sini ada jumlahnya 4 dengan harga 20.000. Lalu untuk sumpit 2 lusin dengan harga 130.000 dan sumpit kayu dengan jumlah 50 pieces dengan harga 43.000. Lalu kipas angin 1 buah dengan 110.000 dengan jumlah total dari seluruh adalah 19.536.500. Untuk penyusutan dalam biaya investasi dengan jangka usia ekonomi 5 tahun, yaitu penyusutan sama dengan biaya investasi dibagi jangka usia ekonomi, yaitu 19.536.500 dibagi 5, yaitu 3.907.300. Lalu di sini masuk pada biaya tetap. Untuk biaya tetap di sini ada 6 poin, yaitu yang pertama ada sewa kios dengan harga 20 juta per tahun. Lalu untuk biaya listrik di sini ada 300.000, lalu biaya air 100.000, gaji tenaga kerja untuk 5 orang per bulan yaitu 12.500.000. Lalu yang kelima ada biaya taksis yaitu biaya tidak terduga dengan jumlah 100.000. Lalu yang keenam ada biaya penyusutan investasi dengan harga jumlah 3.907.300. Lalu untuk jumlah semua dari biaya tetap yaitu 36.907.300. Baik, di sini ada biaya variabel per bulan. Nah, di sini tertera ada beberapa uraian. Di sini ada 16 uraian. Yang dimana 16 uraian itu terdiri satu, pertama ada tox dengan harga 660.000, lalu ada saus gochujang dengan harga 272.000, ada biji wijen 60.000, bawang daun 30.000, odeng 630.000, wortel 24.000, timun 20.000, lalu ada bayam 50.000, telur 189.000, lalu ada sosis 125.000, lalu ada beras 75.000, lalu ada kulit nori 335.000, lalu ada mie ramyeon 700.000, lalu ada keju 200.000, penyedap rasa 12.000, dan cabai bubuk 61.000, sehingga variabel per bulannya sebesar 3.443.000. Lalu di sini ada biaya variabel per produk. Ya, rumusnya di mana itu total biaya variabel per bulan dibagi sama jumlah produk per hari. Ini mana variabel per bulannya yaitu 3.443.000 dibagi 3.000 pack, sehingga menghasilkan 1,148 per pack. Lalu ada total biaya produksi per bulan, yang dimana rumusnya itu biaya tetap ditambah biaya variabel per bulan. Biaya tetapnya yaitu 36.907.300 ditambah 3.443.000, sehingga menghasilkan 40.350.300. Lalu di sini ada harga pokok produksi atau APP, yang dimana rumusnya yaitu total biaya produksi per bulan dibagi dengan jumlah produk per bulan. Ini mana total biaya produksi per bulannya yaitu sebesar 40.350.000 dibagi 3.000 pack, sehingga menghasilkan APP 13.450. Jadi total biaya produksi untuk satu pack per menu produk adalah sebesar 13.450. Baik, di sini ada pendapatan atau benefit, yang dimana total produksi per hari yang kita produksi itu ada 100 piece, yang dimana terdiri dari tteokbokki 30 piece, lalu ada odeng 20 piece, gimbap 25 piece, dan ramyeon 25 piece. Sehingga total pendapatan per harinya yaitu 900.000 ditambah 240.000 ditambah 500.000 ditambah 750.000, sehingga menghasilkan 2.390.000. Untuk pendapatan per bulannya tinggal dikalikan dengan jam kerja. Jam kerjanya itu 24 hari dikali 2.390.000, sehingga menghasilkan 57.360.000. Untuk pendapatan per tahunnya tinggal dikalikan 12, yang dimana 12 dikali 57.360.000, sehingga menghasilkan 688.320.000.
Lalu di sini ada biaya kos, ini mana biaya kos produksi per bulannya yaitu 40.350.000. Untuk biaya produksi per tahunnya tinggal dikalikan 12, yaitu sebesar 484.203.600. Baik, di sini kita akan mencari NPP dan NBCR. Yang dimana investasi tahun pertama yaitu 700 juta. Lalu benefit tahun pertama sampai tahun kelima terdiri dari 688.320.000. Tahun kedua 688.820.000. 600 tahun ketiga 689.320.000. Tahun keempat 689.820.000 dan tahun kelima 690.320.000. Untuk kosnya tahun pertama sebesar 484.203.600, lalu tahun kedua 484.703.600, lalu tahun ketiga 485.203.600, tahun keempat 485.703.600 dan tahun kelima 486.203.600. Nah, untuk menghitung net benefitnya itu di mana benefit dikurangin cost, sehingga menghasilkan 204.116.400. Untuk tahun kedua dan seterusnya ke tahun 5, rumusnya sama dan juga menghasilkan 204.116.400. Lalu di sini DF, di mana DF yang kami gunakan mengikuti suku bunga tahun sekarang, yang dimana suku bunga tahun sekarang sebesar 6%. Rumus untuk mencari DF yaitu 1 dibagi 1 ditambah 6% pangkat 1. Untuk tahun 1. Untuk tahun kedua tinggal dipangkatin 2, dan tahun ketiga pangkat 3, dan tahun keempat pangkat 4, dan tahun kelima pangkat 5. Yang dimana tahun 1 yaitu 0,943, tahun kedua 0,89, tahun ke-4 84, tahun kelima 0,792, dan tahun kelima 0,747. Yang dimana PP-nya rumusnya itu net benefit dikali DF, yang dimana hasilnya 192.481.765. Lalu tahun keduanya yaitu 181.663.596. Tahun ketiganya 171.457.776, dan tahun keempatnya yaitu 161.660 161.660.188, dan tahun kelima yaitu 152.474.950, sehingga menghasilkan PP positifnya sebesar 859.738.276. Lalu untuk mencari NPP yaitu rumusnya yaitu PP positif dikurangi PP negatif, sehingga menghasilkan 159.738.276. Sedangkan untuk mencari NBCR rumusnya yaitu PP positif dibagi PP negatif, menghasilkan 1,23, sehingga dianggap bisnis ini layak. Lalu lanjut, sini kita akan menghitung PI, ini mana BI-nya sesuai dengan BI-nya tahun pertama yaitu 192.481.765, tahun kedua 181.663.556, 171.457.776, tahun keempat 161.660.188, dan tahun kelima yaitu 152.474.950, sehingga menghasilkan PP positifnya 859.738.276. Buat CI-nya di sini CI-nya itu cuma investasi, di mana investasinya itu 700 juta. Rumus untuk mencari PI yaitu BI dibagi CI, di mana yaitu BI-nya itu 859.738.276 dibagi 700 juta.
sehingga menghasilkan 1,23 sehingga dianggap layak. Dan buat PP-nya yaitu di mana investasi dikurangi PV, di mana investasi 0 yaitu 700 juta dikurangin PV tahun pertama sehingga menghasilkan 507.518.234. Lalu dikurangin PV tahun kedua sehingga menghasilkan 325.854.638. Lalu dikurangin PV tahun ketiga yaitu 154.356.852. Lalu PP-nya itu 154.396.862 dibagi 168 dikali 12 hingga PP-nya 11,46. Sehingga PP-nya yaitu 3 tahun 11 bulan. Baik, di sini kita akan mencari IRR yang dimana net benefit-nya itu kita menggunakan PV pada tabel sebelumnya, kecuali kita menggunakan DF 15%, dimana DF 15% tahun pertamanya itu 0,87, lalu DF tahun keduanya itu 0,756, lalu tahun ketiganya 0,658, tahun keempatnya 0,572, dan tahun kelimanya 0,497. Nah, buat cari PV juga, yaitu rumusnya itu net benefit dikali dengan DF, sehingga menghasilkan PV tahun pertama sebesar 167.459.135, lalu tahun keduanya itu 137.337.678, tahun ketiganya yaitu 112.819.216, tahun keempatnya yaitu 92.469.627, dan tahun kelimanya yaitu 75.780.050, sehingga menghasilkan TPP-nya itu 585.865.709, sehingga menghasilkan NPV negatif sebesar minus 114.134.290. Nah, di sini untuk cari IRR-nya itu 6% ditambah 159.738.276 dibagi 859.738.276 dikurangi 585.865.709 dikali 15% dikurangi 6%, sehingga menghasilkan IRR-nya yaitu 6% ditambah 0,5832576747 dikali 9%, sehingga lalu 6% ditambah 5,25% sehingga menghasilkan 11,25%. Baik, di sini ada aspek sosial dan ekonomi. Yang pertama ada aspek sosial. Dampak positifnya yaitu interaksi langsung antara perusahaan dan masyarakat sekitar dalam berkontribusi pada kegiatan lingkungan sekitar. Lalu dampak negatifnya yaitu penyebaran budaya dan identitas baru, di mana hal ini dapat memicu prioritas masyarakat untuk lebih memilih makanan khas negara lain dan meninggalkan produk khas Indonesia. Nah, lalu di sini ada aspek ekonomi. Yang pertama ada terbukanya kesempatan lapangan pekerjaan baik bagi masyarakat maupun mahasiswa. Yang kedua yaitu penggunaan ekonomi sumber daya yang lebih baik atau lebih efektif, dan penggunaan lahan pembangunan usaha yang efisien dan efektif. Lalu yang ketiga yaitu peningkatan ekonomi rumah tangga, di mana pendapatan keluarga meningkat dan perubahan pola hidup lingkungan. Lalu yang keempat yaitu menciptakan keuntungan sosial yang dihasilkan dari meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat pada produk makanan Korea. Dan yang terakhir yaitu menumbuhkan industri lain seperti menumbuhkan supplier lokal dalam pengadaan bahan baku yang akan meningkat ekonomi sekitar.